wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di pagi yang cerah hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan tentang diskusi. Ini adalah tugas yang ketiga gitu ya. Tentu kami akan membahas tentang isu terkait smart governance dan penerapan sistem berbasis digital, yang dimana seperti kita ketahui bahwa perkembangan daripada teknologi sendiri sekarang udah cukup pesat gitu ya, membawa perubahan besar bagi kita, khususnya seorang ASN yang hidup di tahun 2025-an. Nah, dalam hal ini kami akan melakukan sesi sharing, kemudian juga memberikan sebuah solusi gitu ya, tentang apa yang rekan-rekan semua alami gitu. Yang dimana tentu kan hal ini tuh bisa merubah tata kelola daripada sistem pemerintahan itu sendiri. Seperti yang udah dijelaskan dan dipelajari juga, bahwa kita belajar tentang smart governance, hadir untuk menjawab tantangan yang dimana ini adalah zaman modern, sehingga perlunya kita berkreatif dan berinovasi untuk menghasilkan suatu sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan juga partisipatif. Nah, melalui diskusi ini kita akan secara bersama-sama untuk membahas sejauh mana sih penerapan sistem berbasis digital yang dapat mendukung terwujudnya daripada pemerintahan itu sendiri. Dan saya secara pribadi juga pengen tahu gitu pengalaman rekan-rekan dalam menggunakan ataupun mengelola sistem tersebut. Kita sebelum memulai ke agenda yang inti, tentu harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nama saya Deden Saiful Anwar. Saya dari OPD Kecamatan Pamarican. Kemudian dilanjut ke Teh Dahlia. Baik, terima kasih Adeden. Perkenalkan, saya Dahlia Mutiara dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ciamis, bidang pengembangan perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca. Mantap. Terus kemudian lanjut ke Aiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Nur Fadilah dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Pengendalian Anak di Subbagian Perencanaan. Terima kasih. Mantap, Aiman dari sebagai. Nah, kemudian dilanjut ke Teh Alia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwistia dari Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis, bagian pemerintahan dan kerjasama. Ya, Teh Alia. Kemudian dilanjut ke Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Sanjaya, Dinas di Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Oke, Kabupaten Ciamis. Kita semua itu dari Kabupaten Ciamis, yang mana sekarang sedang melaksanakan pelatihan dasar ya. Nah, pembahasan ke yang inti yang pertama itu, tentu kita juga sudah belajar gitu ya terkait smart governance itu apa. Cuman saya akan menyampaikan ya ke rekan-rekan semua, terutama yang nantinya akan menonton video tentang diskusi kami. Boleh Agus sedikit untuk menjelaskan terkait apa sih sistem daripada governance sendiri gitu. Maka silahkan ke Agus untuk menjelaskan. Siap, terima kasih Adeden atas waktunya. Izin menjelaskan tentang smart governance itu apa sih? Smart governance sendiri adalah konsep tata kelola pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, data, serta inovasi digital untuk menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, partisipatif, dan akuntabel. Nah, ciri-ciri utamanya itu adalah satu, transparansi. Artinya,
Informasi publik mudah diakses oleh masyarakat. Yang kedua ada partisipasi, artinya masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Yang ketiga efisiensi, artinya pelayanan publik lebih cepat, murah, dan praktis melalui digitalisasi. Yang keempat ada akuntabilitas, artinya pemerintah bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan kinerjanya. Yang kelima, kolaborasi, artinya sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan akademisi. Untuk selanjutnya, apa sih tujuannya? Tujuan smart governance itu yang pertama, satu, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan. Yang ketiga, membentuk tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, dan modern. Yang keempat, mendukung terwujudnya smart city dan transformasi digital pemerintahan. Dan terkait pengertian smart governance, Adeden yang dapat saya jelaskan. Terima kasih banyak Agus. Ternyata benar ya Agus ya, kalau misalkan dengan melakukan penerapan smart governance itu khususnya di pemerintahan itu sangat penting karena dapat mendorong terciptanya pemerintahan yang transparan dan juga akuntabel, Betul, sehingga benar-benar Adeden. pasti bakal berdampak agar masyarakat itu lebih mudah mengakses ya Agus ya. Betul Pak Deden. Mantap, terima kasih Agus. Kemudian saya tuh ingin bertanya perihal dengan kalau menurut rekan-rekan ketika menggunakan sistem berbasis digital dalam penerapannya apakah sangat penting atau bagaimana? Kira-kira ada yang bisa menjawab gak? Oke, saya coba jawab atas pertanyaan tersebut ya, Deden. Mangga Aiman. Nah, bahwa penerapan sistem berbasis digital ini sangat penting untuk smart governance itu sendiri. Nah, karena mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, kemudian akuntabilitas dalam pelayanan publik. Nah, serta memfasilitasi partisipasi masyarakat melalui platform daring. Nah, dengan digitalisasi, pemerintahan dapat mengotomatisasi proses administrasi yang sebelumnya lambat dan boros sumber daya, dan menjadikan layanan yang lebih cepat dan akurat, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan aspirasi secara langsung. Nah, sehingga mewujudkan tata kelola yang lebih modern, responsif, dan berdaya guna bagi masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan sistem digital ini adalah kunci untuk mengubah pola tata kelola tradisional menjadi lebih modern, cepat, efektif, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat. Nah, yang menjadi ciri khas dari smart governance itu sendiri. Nah, mungkin seperti itu, Adeden. Insya Allah, luar biasa Iman, terima kasih banyak. Ternyata aplikasi itu dapat memudahkan masyarakat gitu ya, yang mana masyarakat tidak secara langsung datang ke instansi ya kalau misalkan mau membuat apapun itu ya, karena bisa dilakukan secara daring, tentu juga efisien ya, maksudnya tuh tidak mengeluarkan banyak biaya seperti itu. Oke, baik Aiman, terima kasih Aiman. Kemudian juga udah barang tentu gitu ya di dalam melaksanakan suatu kegiatan, dalam hal ini terkait dengan sistem smart governance dan juga penerapan berbasis digital, pasti kan ada faktor penghambat itu dan juga tantangannya seperti apa. Nah, kira-kira dari rekan-rekan ada yang bisa ngejelasin nggak apa saja sih gitu yang menjadi faktor penghambat atau tantangan yang dilakukan dalam hal ini? Baik, saya Mangga. ya, mengenai smart governance sendiri itu pasti ada tantangan dan hambatannya ya. Dimulai mungkin dari kita sebagai pelaksana, yaitu adanya ketimpangan digital mungkinnya dari generasi yang masih belum bisa menggunakan
aplikasi atau sebuah website gitu. Makanya di sana kita membutuhkan adanya pelatihan khusus untuk para pegawai bisa menggunakan aplikasi tersebut dengan baik. Lalu selain itu ada ketimpangan digital juga ya rekan-rekan, karena ketimpangan digital itu bisa terjadi di masyarakat yang kekurangan akses internet tentunya. Jadinya informasi yang kita bagikan melalui website atau aplikasi itu tidak bisa diakses oleh masyarakat tersebut. Lalu mungkin ketimpangan lainnya, mungkin ada masyarakat yang masih belum mengerti penggunaan aplikasi atau website, atau mungkin dari mereka yang adanya kekurangan device mungkin ya, hambatannya seperti itu. Mungkin kita sebagai pelaksana juga, sebagai ASN juga mungkin sebaiknya memberikan pelatihan atau bantuan mungkin bagi mereka untuk memudahkan masyarakat untuk mengakses aplikasi tersebut, seperti itu. Itu sih hambatan yang sering terjadi di smart governance ini. Sekian. Baik. Terima kasih banyak Alia. Ternyata di sisi lain daripada banyak manfaatnya ya dengan menggunakan sistem smart governance itu perlu juga gitu adanya fasilitas atau sarana yang memadai gitu ya. Kemudian juga tentu daripada sumber daya manusia juga harus belajar terlebih dahulu ya terkait hal tersebut. Karena memang literasi digital itu kan sangat penting itu ya, apalagi kalau misalkan orangnya emang awam itu terkait dengan masalah dunia teknologi dan digital. Oke, baik. Nah, dalam hal ini juga dilanjut itu ya terkait kalau misalkan kita seorang ASN itu harus melek terhadap teknologi dan informasi, bagaimana sih peran ASN dalam mendorong literasi digital tersebut? Seberapa pentingnya, apalagi kita memang benar-benar diberikan untuk terus belajar gitu, meningkatkan dan mengembangkan kompetensi gitu yang ada dalam pikiran kita. Sebab masyarakat tuh orientasi utama daripada seorang ASN dan mereka membutuhkan solusi tersebut. Ada yang bisa jawab nggak, Bintan? Izin saya coba jawab ya, Adeden. Oh iya, boleh, Natalia. Iya, menurut saya peran ASN dalam mendorong literasi digital dan juga inovasi birokrasi yang selaras dengan prinsip smart governance ini adalah menjadi fasilitator, kemudian agent of change, sekaligus penggerak transformasi digital di pemerintahan. Nyambung juga dengan jawaban Teh Alia tadi, jadi ASN ini berperan banget gitu dalam meningkatkan literasi digital masyarakat, bisa melalui edukasi dan pendampingan, kemudian menyediakan konten yang mudah dipahami, konten informasi yang mudah dipahami oleh masyarakat gitu. Kemudian di sisi lain, ASN juga mendorong inovasi birokrasi dengan memanfaatkan sistem informasi manajemen, aplikasi layanan publik, kemudian ada juga digitalisasi proses administrasi untuk mewujudkan pelayanan yang transparan, efisien, akuntabel, serta partisipatif. Nah, melalui langkah tersebut, ASN memastikan bahwa birokrasi tidak hanya modern dan responsif, tetapi juga selaras dengan prinsip smart governance yang menekankan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, kemudian partisipasi masyarakat, dan juga kolaborasi lintas sektor. Mungkin seperti itu, Adeden. Insya Allah, terima kasih banyak Teh Dalia sama rekan-rekan yang lainnya. Sangat-sangat luar biasa ya, membuka wawasan, membuka insight baru gitu ya buat kita semua. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan sepakat bahwa memang penerapan smart governance ini berperan penting dan dapat mendorong gitu ya terciptanya pemerintah yang transparan dan juga akuntabel, yang dimana bentuk transparansi nanti yang diterima oleh masyarakat itu sendiri, yakni memudahkan masyarakat itu ya untuk mengakses informasi entah itu terkait kebijakan ataupun misalkan informasi tentang pelayanan publik lainnya. Kemudian juga akuntabilitas yang tadi disampaikan, berarti memang pemerintahan itu diberikan tugas dan harus dipertanggungjawabkan gitu ya atas setiap keputusan, program maupun pembangunan yang dijalankan itu sendiri. Nah, melalui pemanfaatan teknologi digital, kita juga sepakat bahwa
smart governance ini memungkinkan memberikan sebuah informasi yang memang sesuai data dan fakta, real time dan juga terbuka. Contohnya misalkan terkait dengan pelayanan publik, entah itu masalah perizinan bisa dilakukan secara online, kemudian juga melihat potensi daripada desa-desa dan lain sebagainya itu juga bisa gitu. Selain itu smart government juga bisa yang mendorong dengan adanya sistem pengawasan berbasis data. Jadi entah itu desa ataupun OPD yang lainnya itu mengumpulkan data, kemudian kalau misalkan tidak seorang pengawas bisa melihat data di dalam tersebut, sehingga sangat mudah sekali gitu untuk dilakukan. Nah, yang jadi bermanfaatnya smart governance itu pertama tadi ketersediaan informasi publik, kemudian partisipasi masyarakat juga eh, dapat dilakukan dengan mudah dan dapat memberikan masukan ataupun kritik juga di dalamnya. Kemudian kecepatan dan kepastian layannya sebab ada nomor antrian, kemudian juga ada tenggat waktu selesai layanan tersebut. Kemudian bisa melakukan audit atau laporan kinerja di kantor, tidak langsung ke apa namanya tuh tempat instansi tersebut. Rasanya sangat memudahkan kita gitu ya. Apalagi kita hidup di dunia yang benar-benar apa namanya tuh teknologi dan informasinya tuh benar-benar udah canggih. Nah, kemudian saya ingin bertanya nih, menurut rekan-rekan berdasarkan pengalaman dari masing-masing instansi, rekan-rekan kan udah pernah ya menggunakan aplikasi. Ini aplikasinya bebas gitu yang memang benar-benar digunakan oleh rekan-rekan. Ada gak aplikasi yang digunakan oleh Teh Alia gitu ketika dalam bekerja? Apa sih aplikasinya? Kemudian tujuannya apa? Manfaatnya seperti apa? Mungkin mangga dijelaskan oleh Teh Alia. Ya baik, selama saya bekerja saya menggunakan website ya. Websitenya itu dari Kemendagri, yaitu SPM Bangda Kemendagri. Itu websitenya karena kita di sekretariat daerah, jadi kita sebagai sekretaris di program standar pelayanan minimal. Itu di aplikasi tersebut kita memantau para OPD untuk menginput data penerapan SPM gitu. Jadi SPM ini sendiri itu ada 4 triwulan dalam tahunnya ya, ada 4 triwulan. Jadi setiap triwulan mereka wajib untuk menginput data. Jadi setiap harinya kita bisa melihat kenaikan keterisian data tersebut gitu. OPD mana yang sudah menginput data atau OPD mana yang belum menginput data sama sekali, seperti itu. Di sana juga selain input data, kita juga bisa mengupload tentang SK format target, SK format perubahan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita bisa memonitoring langsung nih kepada OPD mana yang belum menginput, OPD mana yang telah menginput sampai keterisiannya 100%, seperti itu. Jadi itu memudahkan kita sendiri sebagai sekretaris untuk bisa memantau OPD dan memudahkan OPD juga untuk bisa langsung upload di website tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih Teh Alia. Tuh Teh Alia juga kalau misalkan mau apa namanya tuh lihat ataupun mengawasi OPD yang lain bisa dilakukan di kantor ya Teh ya, nggak langsung turun ke lapangan. Betul Baik. sekali. Kemudian kita lanjut, kalau Teh Dalia, kira-kira ada aplikasi yang sedang digunakan nggak saat ini? Kalau di bidang saya, itu bidang pengembangan perpustakaan, itu kami membidangi sebuah program. Nama programnya itu Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial. Nah, kemudian untuk monitoringnya, itu kami ada aplikasi namanya SIM Transformasi Perpustakaan. Sistem Informasi Manajemen Transformasi Perpustakaan. Nah, aplikasi ini tuh dijalankan oleh Perpustakaan Nasional dan Dinas Perpustakaan Daerah, seperti itu. Nah, aplikasi ini tuh fungsinya sebagai alat pelaporan data dan pemantauan kegiatan, serta menjadi dasar untuk melatih pengelola perpustakaan dalam mengimplementasikan TPBIS. TPBIS itu program transformasi perpustakaan tadi, guna menciptakan perpustakaan yang inklusif dan juga menyejahterakan masyarakat. Seperti itu. Nah, fungsi lainnya aplikasi ini tuh
selain mendokumentasikan program kegiatan, juga memantau perkembangan program serta mewujudkan perpustakaan yang inklusif. Jadi seluruh masyarakat itu bisa mengetahui program apa aja sih yang udah dijalankan oleh perpustakaan ini gitu. Seperti itu. Luar biasa, terima kasih banyak Teh Dalia. Tapi sejauh ini Teh Dalia, alhamdulillah ya tidak ada tantangan atau hambatan terkait aplikasi itu. Alhamdulillah tidak ada tantangan, namun tantangannya itu ada di SDM perpustakaannya sendiri gitu. Jadi kadang Hmm. programnya kegiatannya berjalan, advokasinya berjalan, namun tidak ada yang tidak konsisten gitu menginput kegiatan di aplikasinya tersebut. Jadi tidak bisa kami pantau secara langsung, harus selalu diingatkan seperti itu. Benar-benar. Gitu. Tapi secara menggunakan aplikasinya mah udah pada tahu Teh. Udah, iya, alhamdulillahnya aplikasinya itu mudah untuk digunakan gitu. Cuman nge-remindernya itu ya Teh ya. Iya, Yang iya. sering kali diingatkan. Oke, baik. Kemudian dilanjut ke Aiman. Aiman, aplikasi apa yang sekarang sedang digunakan, ah? Pengalaman saya mungkin untuk saat ini kami menggunakan sistem SIPD-nya, ada SIPD. SIPD itu atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Itu aplikasi resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri juga, yaitu untuk membantu pemerintahan daerah dalam menyusun, mengelola, dan mendokumentasikan data pemerintahan secara terintegrasi. Nah, aplikasi ini mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaporan, hingga evaluasi pembangunan daerah. Nah, bagi bagian perencanaan itu sendiri, kami bagian perencanaan ya, SIPD ini menyediakan modul khusus yang memfasilitasi penyusunan dokumentasi rencana pembangunan, nah, seperti RPJMD, RPJPD, nah, Renstra, dan Renja. Nah, melalui modul ini, proses perencanaan itu menjadi lebih sistematis dan terukur, serta terhubung langsung ya, dengan penganggaran. Selain itu, SIPD perencanaan juga menampung usulan dari masyarakat melalui musrenbang. Nah, sehingga rencana pembangunan yang dihasilkan ini lebih partisipatif dan selaras dengan prioritas nasional. Nah, dengan adanya SIPD ini, proses perencanaan pembangunan daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan juga berbasis data. Nah, sehingga dapat mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Seperti itu. Luar biasa, Aiman. Jadi aplikasi Aiman mah kalau misalkan Aiman ya mau apa namanya tuh menginput terkait masalah perencanaan apapun itu langsung terintegrasi dengan keuangannya, kemudian juga atas partisipasi daripada masyarakat melalui musrenbang itu, sehingga datanya tuh benar-benar valid ya. Ya, jadi terhubung semuanya sampai ke rencana pembangunan daerahnya, RPJMD, RPJPD. Mantap, luar biasa. Nah, kalau misalkan saya sendiri, rekan-rekan saya itu baru-baru ini apa namanya tuh menjadi PIC gitu ya bersama Kasih terkait dengan aplikasi Tapal Desa yang dimana ini tuh sistem yang berfungsi sebagai wadah untuk mengumpulkan, kemudian menyimpan, mengelola, kemudian menganalisis dan memvisualisasikan potensi yang ada di desa-desa khususnya di Kecamatan Pamarican. Tujuan digitalisasi desa ini udah barang tentu itu untuk mempercepat kesejahteraan dan digunakan sebagai peta gitu ya jalan untuk pembangunan desa. Apalagi sekarang Kementerian Desa itu memang sedang mengencar-gencarnya untuk melakukan program ketahanan pangan yang dimana berarti setiap desa itu harus memiliki satu ataupun dua program ketahanan pangan yang dapat bermanfaat dan berkelanjutan. Nah, tujuannya sendiri itu yang pertama mengumpulkan dan juga mengelola data potensi desa agar menjadi lebih terorganisir dan mudah diakses. Jadi pemerintah daerah tersebut dapat
melihat dan menilai bahwa potensi yang bagus di desa ini itu apa. Kemudian juga berfungsi sebagai salah satu yang nantinya digunakan untuk menganalisis agar dapat memahami potensi desa itu secara lebih dalam. Nah, sehingga nanti akhirnya itu ketika ada anggaran terkait dengan ketahanan pangan itu bisa digunakan secara efektif dan juga efisien. Kalau di saya seperti itu. Nah, kalau misalkan dari Agus, Agus apa Agus? Kalau saya, Adeden akan menjelaskan terkait aplikasi yang digunakan hampir oleh seluruh ASN di Indonesia, yaitu aplikasi Simpek, singkatannya dari Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian. Merupakan sistem berbasis web yang hadir untuk memudahkan pengelolaan data kepegawaian secara menyeluruh. Contoh kalau di Kabupaten Ciamis sendiri itu baru menerapkan e-presensi mobile. E-presensi mobile adalah sebuah aplikasi sistem berbasis mobile yang digunakan oleh ASN untuk melakukan absensi secara online dan real time. Sistem ini biasanya terintegrasi dengan data kepegawaian dan memanfaatkan teknologi seperti GPS, jaringan internet, dan kadang juga face recognition. Nah, tujuannya apa sih dari e-presensi mobile ini? Yang pertama, mempermudah absensi pegawai tanpa harus hadir langsung ke mesin fingerprint di kantor. Yang kedua, untuk meningkatkan disiplin dan akuntabilitas ASN karena absensi bisa tercatat otomatis dan terdokumentasi dengan baik. Yang ketiga, integrasi data kehadiran untuk kebutuhan penilaian kinerja, tunjangan kinerja, dan laporan kepegawaian. Nah, di aplikasi e-presensi mobil ini memiliki beberapa fitur. Yang pertama ada fitur absensi masuk dan pulang. Yang kedua GPS tracking. Yang ketiga ada fitur riwayat kehadiran. Yang keempat ada notifikasi untuk mengingat jadwal absensi masuk atau pulang. Yang kelima juga ada laporan presensi. Jadi atasan bisa langsung bisa rekap absensi kita gitu. Mungkin itu ada dan aplikasi dari e-presensi mobil yang ada di Kabupaten Ciamis. Luar biasa Agus. Nah, kalau misalkan Simpek mah emang di apa namanya tuh digunakan oleh rekan-rekan juga ya. Saya juga maksudnya tuh mengalami gitu Agus, maksudnya untuk saya juga pernah menggunakan e-presensi tersebut. Kalau sebenarnya itu kan sistem kepegawaian, jadi memang ada data pribadi diri kita juga gitu dicantumkan di sana. Cuman memang di Ciamis itu hanya ada buat digunakan sebagai fitur efisiensi. Nah, yang dimana kita bisa yang tadi disampaikan oleh Agus ya Agus. Jadi kalau mau ngabsen tuh bisa melalui aplikasi itu ya. Rekan-rekan dari rekan-rekan sendiri ketika menggunakan aplikasi e-presensi, kira-kira ada kejadian ataupun tantangan, hambatan atau hal yang ingin disampaikan nggak, Teh Dalia? Kalau dari saya, kebetulan saya presensinya langsung dari perangkat presensi itu di kantor, jadi jarang menggunakan webnya. Nah, namun waktu itu pernah e-presensi ini kan terintegrasi dengan e-kinerja ya, Akang Teteh. Nah, waktu itu saya pernah mau mengisi e-kinerja, tapi kayak error gitu loh presensinya. Kayak gitu, mungkin itu kendalanya. Jadi saya langsung berkomunikasi dengan ini apa backup bukan backup SDM apa koordinator bukan koordinator apa ya PIC-nya gitu. Dari Iya, si aplikasi itu. iya. Kata beliau gimana Cina Teh? Itu Belum tuh optimal. kurang tahu mungkin karena dari eh, apa perangkatnya mungkin yang error gitu. Iya, soalnya kadang nggak bisa sekali tap langsung terima kasih sudah direkam gitu. Jadi harus berkali-kali dulu biar eh, apa terekam gitu. Kalau ini Iman pernah menggunakan aplikasi Simpek nggak?
Pengalamannya gimana, A? Pernah, mungkin pengalamannya memang jadi lebih efisien ya untuk proses presensi. Namun pernah juga terjadinya saya waktu itu absen di aplikasinya, tetapi eh bukan absen di perangkat yang ada di kantornya, tetapi pas dicek di e-presensinya belum absen ya. Setelah saya tanyakan ke bagian kepegawaian, ternyata itu belum disinkronkan oleh pihak kepegawaiannya, ternyata seperti itu. Jadi setelah disinkronkan ada bisa i kinerjanya, i presensinya ada absen masuk. Siap, Mungkin berarti itu pengalaman saya. Aiman pernah ini ya, Aiman Ya, kurang lebih sama kita pengalaman. sama. Bener. Kalau Tealia gimana Teh pengalaman menggunakan itu presensi? Ya untuk selama ini sih saya absensinya menggunakan perangkat yang ada di kantor langsung. Cuma ada hambatan tuh yang pernah sekali yang saya alami itu waktu saya absensi sore waktu pulang. Terus waktu di rumah saya lihat simpek kan untuk lihat riwayat absensi, takutnya saya lupa gitu, kelupaan absensi di kantor, tapi riwayatnya belum muncul yang di hari itu gitu. Jadi kan itu agak bingung ya, agak panik gitu. Terus besok paginya saya lihat lagi simpegnya, aplikasi simpegnya, dan alhamdulillah itu riwayatnya udah muncul. Jadi riwayat absensinya tuh menurut saya tuh mungkin kadang ada telatnya gitu. Seperti itu sih hambatannya kayak gitu. Jadi kurang terupdate kayaknya. Update-nya udah Jadi lama. ya Tealia bisa aja nggak real time ya, Ya bisa aja nggak harus ada nunggu time. besok misalkan Ya, baru berubah. betul. Tuh, itu agak bikin panik aja sih, takutnya emang tadi beneran lupa kan absennya. Tuh, jadi emang mungkin kurang real time itu aplikasinya mungkin ya. Seperti itu. Tapi jujur rekan-rekan saya juga pernah gitu ya membuka efisiensi meskipun keseringannya itu emang menggunakan fingerprint yang ada di kantor. Nah, ketika apa namanya tuh melakukan absen di aplikasi tersebut memang sangat mudah karena pilihannya pun cuma ada dua gitu. Terus juga bisa ngelihat juga riwayat absensi kita gitu ya dari tanggal ya dari sebulan tersebut sehingga kita mengetahui kalau misalkan kita tidak hadir padahal sebenarnya kita hadir langsung ke kecamatan atau ke instansi yang lainnya. Kita kan tinggal ngobrol ya sama orang bagian yang dia ada kasubag kepegawaiannya. Nah, menurut Agus sendiri, Agus, kira-kira di aplikasi Simpang ini bisa gak ya dimanipulasi oleh ASN? Sangat bisa ya karena kan sekarang tuh ada aplikasi Pack GPS. Nah, untuk oknum yang mungkin yang memanfaatkan aplikasi tersebut, kehadiran kita tuh bisa dimanipulasi yang tadinya kita tidak hadir, dibuat hadir pada waktu itu. Karena kan dengan kemajuan teknologi yang semakin berkembang, tentu itu bisa menjadi pilihan dari oknum untuk memanfaatkan teknologi tersebut untuk digunakan untuk hal-hal negatif ya seperti dalam absen ini. Begitu ada Den. Berarti rada lumayan bahayanya nya. Daras pisan ada Den. Kalau mun aya oknum mah digunakan atau bisa hal-hal negatif gitu. Oh. Tapi mudah-mudahan mah kita gitu ya sebagai seorang ASN yang mana sekarang mengikuti program Latsar udah diajari juga gitu ya terkait nilai-nilai berakhlak seperti apa. Mudah-mudahan bisa dijalankan sebab hal itu menjadi pedoman kita gitu ya untuk kita melaksanakan suatu aktivitas di instansi masing-masing. Nah, mungkin seperti itu ya terkait diskusi masalah smart governance. Barangkali dari rekan-rekan apabila ada hal yang ingin disampaikan, entah itu terkait informasi, entah itu terkait hal yang harus diwaspadai ataupun misalkan apa namanya tuh pendapat dari rekan-rekan terkait tersebut, mangga dipersilahkan. Ada gak kira-kira atau sudah cukup?
Sudah cukup mungkin ya? Sudah cukup jelas ya? Oke. Oke, alhamdulillah. Terima kasih banyak rekan-rekan untuk proses diskusi hari ini. Alhamdulillah kita semua sekarang sudah apa namanya tuh mengetahui gitu ya terkait smart governance itu apa, yang dimana ketika kita menggunakan sistem berbasis digital, tentu tata kelola pemerintahan itu dapat berjalan lebih efektif, transparan, akuntabel, dan partisipasi. Kita sepakat terkait hal tersebut. Kemudian juga dengan adanya sistem digital ini tentu memungkinkan pelayanan publik itu dilakukan dengan cepat, kemudian tepat, mudah diakses, dan meminimalisir praktik birokrasi yang berbelit-belit. Selain itu juga keterbukaan data dan kemudahan pengawasan publik ini akan semakin meningkatkan kepercayaan terhadap masyarakat ke pemerintahan itu sendiri. Oleh karena itu, kami sepakat bahwa penerapan smart governance ini bukan hanya sekedar pilihan, tetapi sebuah keharusan untuk mewujudkan pemerintahan yang modern, yang dimana dapat menjawab tantangan daripada zaman sekarang dan memberikan pelayanan publik yang terbaik. Mungkin seperti itu, demikian. Terima kasih banyak rekan-rekan atas waktunya, diskusinya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan ya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tur nuhun rekan-rekan. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.